Selamat malam sahabat. Podcast kali ini saya Ani Ramawati bersama Bapak Agung WB akan mengobrol seputar tema yang menarik, yaitu agama dan budi pekerti. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat malam Bapak Selamat Agung malam, WB. Fani. Apa kabar nih? Baik, Bapak bagaimana kabarnya? Baik dan sehat, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka untuk berdiskusi, tetapi lewat Zoom ini, kita bisa membuat podcast yang tentunya akan bermanfaat, gitu ya? Ya, baik Bapak. Izin saya bertanya dengan Bapak. Ya, Kali ini agama dan budi pekerti. Menurut Bapak, agama dan dengan budi pekerti. Oke. benar Pak, menurut Bapak, agama dan budi pekerti, apakah saling berhubungan satu sama lain, Pak? Karena sering terjadi yang saya lihat adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, itu seolah-olah bahwasanya agama itu membawa pengaruh yang yang menurut saya adalah jika tidak sesuai dengan kelompoknya, maka ada kalimat-kalimat yang dilabeli bahwa oh kamu bukan kelompokku, Ya, atau dengan kalimat kafir misalnya atau sesat. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah agama itu bisa mempengaruhi budi pekerti seseorang? Ya, ya. Pertanyaan yang menarik, agama dan budi pekerti. Nah, kalau dari saya, agama dan budi pekerti ini dua hal yang terpisah. Budi oh ya, pekerti bisa berada di dalam agama dan juga tidak berada di dalam agama. Jadi orang yang beragama itu belum tentu berbudi pekerti. Tapi orang yang beragama juga bisa berbudi pekerti. Artinya, budi pekerti ini bisa dipelajari dan bisa dilahirkan di dalam atau di luar agama. Kalau para petinggi-petinggi agama ini oh, mengenal dan memahami budi pekerti, tentu saja dia belajar ya, agama juga bisa belajar budi pekerti. Tetapi kalau tidak, agama hanya akan menjadi rutinitas formal yang tidak ada budi pekerti. Nah, mungkin gini ya nih, yang perlu Kak, diketahui kan, oleh sahabat-sahabat yang lain, apa sih budi pekerti ini kan gitu? ya benar, benar. Ya, budi pekerti sendiri menurut KBBI adalah sebuah tingkah laku, perangai, serta akhlak dan watak. Bisa disebut juga ada etika, akhlak mulia. Ini menurut KBBI, Pak ya. Dan fenomena yang terjadi adalah mereka oknum-oknum tersebut mengatasnamakan agama, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan agama. Misalnya saja begini, ini keresahan saya pribadi, Pak ya. Misalnya ada oknum yang mengatasnamakan agama, kemudian berhak berbicara lantang dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan oleh tokoh agama. Nah, itu menurut Bapak bagaimana dengan fenomena seperti itu? Ya, Sedangkan beliau merasa dekat, oknum-oknum tersebut dekat dengan Tuhan, dari keturunan A, B, dan C, kemudian belajar di berbagai negara, seperti itu. Ini agama manapun ya Pak yang saya maksud ya. Menurut ya. Bapak seperti apa? Nah, kalau tadi menurut KBBI, budi pekerti adalah perilaku, sebetulnya budi pekerti ini terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Sebelum kita masuk yang Ya, tadi. baik. Nah, budi ini adalah Benar-benar. kesadaran. Budi adalah kesadaran. Pekerti adalah perilaku, Budi bisa juga kesadaran. tingkah laku. Jadi, budi pekerti ini adalah tingkah Baik. laku atau perilaku yang berkesadaran. Nah, dengan arti ini, Baik. perilaku yang berkesadaran ini, kita sekarang akan memahami bahwa orang yang beragama, perilakunya belum tentu berkesadaran. Jadi dia disebut, dia beragama, tetapi tidak Oh, berbudi pekerti. Nah, ada orang yang tidak beragama, tetapi perilakunya berkesadaran. Mereka akan disebut tidak beragama, tetapi berbudi pekerti. Nah, orang-orang iya, benar. yang Ani sebut tadi, kenapa kok ada orang-orang yang tidak mencerminkan agamanya? Ya mungkin saja dia hanya belajar Ya, agama formal,
tetapi perilaku atau tindakannya tidak berkesadaran. Artinya dia tidak menumbuhkan budi pekerti di dalam agama. Sehingga perilakunya memang tidak menunjukkan ajaran-ajaran agamanya. Baik, ketika saya menanyakan ini kepada Bapak yang bukan tokoh agama tertentu atau dari sebuah lembaga, ini saya juga akan mendapat cibiran pastinya, Pak. Misalnya cibiran kayak gini, kamu bukan pada tokoh yang tepat, kan seperti itu pendapat orang lain. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimanakah sebaiknya kita yang memang beragama sejak lahir, dia memang diturunkan langsung agama itu dari orang tua dan kita tidak bisa menolak, bukan Pak? Nah, itu bagaimana seharusnya yang kita lakukan agar kita menjadi orang yang dalam tanda kutip memang beragama, tetapi kita juga berbudi pekerti yang luhur, tidak menilai orang itu dari ini tokoh A, tokoh B. Jadi kamu berhak menanyakan agama dari yang seharusnya kayak gini, dari ajaranku seperti itu. Gimana tuh Pak, tanggapan Bapak mengenai itu? Ini peran yang paling penting memang tokoh-tokoh agama setempat, yaitu tokoh agama yang ada di agama masing-masing. Nah, seharusnya tokoh-tokoh agama ini tidak hanya bicara tentang agama saja, tetapi mereka juga bicara tentang budi pekerti. Walaupun mencerminkan lebih baik. Ya, memberikan contoh. Iya, kan banyak yang bilang, mohon maaf, saya tidak menyindir agama jelek, tidak, tapi orasi yang atau ucapan yang sering dilontarkan adalah kita ini adalah umat dari keturunan Nabi Muhammad seperti itu. Jadi harus mencerminkan teladan yang baik. Tetapi dari ucapannya sendiri saja tidak mencerminkan Nabi Muhammad. Misalnya seperti itu Pak, ini contoh saja. Ya. Nah, itu tuh bagaimana ingin mengajarkan para umat dan para pendukungnya jika para pemimpin itu tidak mencerminkan seperti itu Pak, agama itu. Ya. Nah, itu dari kita nih bagaimana memiliki kesadaran seperti itu gitu Pak. Ya, kita yang harus memulai dari diri kita sendiri dulu, bahwa apabila kita melihat sebuah role model yang tidak berbudi pekerti mulia, sebaiknya itu tidak menjadi model kita. Ini simpel kok. Baik. Ini simpel sebetulnya. Simpel ya Pak. Ya, jadi apabila kita melihat sesuatu yang tidak mengajak kebaikan, tidak melihat sesuatu yang menjadi role model sebagai budi pekerti yang mulia, ya itu bukan sebagai role model. Nah ini akhirnya menjadi tantangan bagi tokoh-tokoh agama apapun juga, supaya mereka menjadi role model seorang yang beragama dan berbudi pekerti mulia. Ini tantangan juga bagi tokoh-tokoh agama. Jadi mereka tidak hanya bisa menyampaikan sesuatu sesuai hafalan mereka, tetapi mereka juga menjadi contoh. Baik. Itu sangat penting sekali. Contoh dari apa yang diucapkan. Dan itu susah sekali Pak, karena begini, karena ketika seseorang itu mempunyai masa contohnya, otomatis kita menganggap bahwasannya role model itu adalah yang terbaik. Dia berhak bebas ngomong apa aja. Nah, bagaimana cara kita itu untuk berpikir bahwasannya itu tuh bukan role model yang seharusnya, tapi justru malah semakin banyak pendukungnya Pak, seperti itu. Maksudnya untuk kesadaran dari diri sendiri itu seperti apa agar tidak ketergantungan oleh role model. Atau begini saja, kita dapat memisahkan bahwasannya mana contoh yang baik atau tidak. Seperti itu Pak. Kan karena kan kita mau tidak mau harus memilih kan Pak. Nah itu seperti apa kalau menurut Bapak, cara kita memilih role model yang baik itu seperti apa? Nah, untuk memiliki kesadaran itu dalam memilih. Ini yang tidak dimulai oleh seorang tokoh agama dari mulai kecil. Karena apa? Karena ada kepentingan politik. Nah, kalau seseorang diberikan secara jujur bahwa apa yang akan kamu ikuti adalah orang yang role model dengan budi pekerti yang baik. Tidak karena alasan
dogma, karena tidak alasan keturunan, karena tidak ada alasan mutlak-mutlak yang lain, ini tentu saja akan menyebabkan orang akan bebas memilih. Dia akan memilih role modelnya yang mempunyai budi pekerti baik, walaupun dia tidak Ya, ikut kancah politik. Nah, kalau sudah ya, jadi ya. seperti Baik, ini, baik. nanti mereka-mereka yang menggunakan agama itu sebagai alat politik akan kehilangan banyak umat. Maka hal itu tidak dimulai dari awal. Sebaiknya Ya, pelajaran-pelajaran seperti ini memang dimulai dari awal sekali, sehingga ketika kita tumbuh menjadi dewasa, kita bisa melihat, kita bisa memilah dan memilih mana role model yang baik, budi pekerti baik atau tidak. Nah, sekarang kita takut baik. untuk memilih. Takut. Ya, jelas takut, Pak. Kenapa? Karena kan memang kita tidak bisa memilih. Pertama, keyakinan memang harus dari orang tua dan kita tidak bisa menolak. Nah, Mhm. yang kedua, dari sistem pendidikan apakah ini berhubungan, Pak? Sangat berhubungan. Menurut Bapak? Karena ya, Sangat berhubungan. Ya, sangat berhubungan. Karena interaksi anak-anak ketika mereka sudah mulai tumbuh masuk ke dunia pendidikan, orang tuanya banyak tidak mengawasi dan ya, menyerahkan sepenuhnya kepada dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan juga harus bertanggung jawab terhadap tumbuhnya budi pekerti ini. betul. Oke. Karena ini sudah menjamur, kalau menurut saya sudah menjamur, Pak. Karena menurut saya seperti ada satu tragedi yang dari luar negeri, kemudian barang-barangnya diboikot. Misalnya seperti itu tragedi Paris lah, saya anggap begitu, Ya. Pak ya. Nah, ini contoh saja, tidak ada maksud menjelekkan agama tertentu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana bisa kita memiliki kesadaran tersebut, Pak, agar kita tidak menjadi seseorang yang gampang kalau menurut saya itu diatur, disetir seperti itu. Disetir, bagaimana caranya kita itu berdiri sendiri, disetir tapi tanpa menyakiti oleh oknum-oknum yang berkuasa atas nama agama seperti itu, Pak. Ya. Jadi kita sudah terlanjur terjun dalam dunia itu loh, Pak. Kita memuji. Nah, bagaimana caranya kita tidak ini salah ini nggak benar ini karena membawa agama kita, membawa nabi, tetapi Ya. perangnya seperti ini. Bagaimana cara kita itu, Pak, Ya, tidak menjadi pribadi yang mudah disetir? Ya, kita masih harus memisahkan bahwa ada 3 istilah, ada budi pekerti, ada moral, dan ada Ya, etika. 3 hal ini berbeda. Budi pekerti, etika, dan moral. Atau moral dulu deh, budi etika pekerti, dan moral, dan etika. Nah, ini 3 hal yang berbeda. Nah, ketika seseorang yang beragama tetapi tidak melahirkan pembelajaran budi pekerti, dia baik, tidak akan mempunyai moral yang sesuai dengan agamanya. Karena budi pekerti itu beda dengan moral. Nah, moral baik, ini, moral moral, seseorang yang beragama, itu ya, ditentukan oleh budi pekertinya, bukan oleh agamanya. Kenapa? Karena moral ini adalah tingkah laku. Nah, yang menggerakkan tingkah laku itu adalah perilaku berkesadaran atau budi pekerti. Oke. Kemudian mereka akan bisa menempatkan etika. ya, Etika ini kan konsensus. Etika di Indonesia berbeda dengan yang ada di Perancis, yang ada di Paris. Nah, ya, etika Perancis ini adalah negara sekuler yang membedakan urusan agama dengan urusan politik kepemerintahan. Sedangkan etika di baik, kita berbeda dengan itu. Nah, kita lupa bahwa kita mencampurkan itu di sini. Dan kita tidak melihat masalah yang sebenarnya yang terjadi di Paris. Sehingga orang hanya ikut-ikutan saja. Nah, mereka hanya ikut-ikutan ketuanya, ikut-ikutan pemimpinnya. Karena mereka tidak paham bahwa budi pekerti itu berkaitan dengan moral dan berkaitan dengan etika. moral, etika. Etika Ya, tindakan ya, Pak. Etika itu tindakan. bukan, konsensus bersama. Karena etika ini adalah peraturan setempat yang disetujui bersama-sama. Contohnya etika di Oh, pantai, memakai iya, celana pendek biar nggak basah gitu. Tetapi etika
hadir di perkawinan, bajunya kalau etika di pantai dibawa ke etika perkawinan, oh itu Oh, baik, baik. akan chaos banget. Nah, Ani, Oh, mungkin ini akan menjadi pembahasan selanjutnya karena mungkin waktu kita mepet sekali. oh baik. Nanti dicatat Oh, kita akan bahas yang lebih seru lagi nanti. baik, 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 Bapak. Sudah 10 menit Bapak Agung WB memberikan penjelasannya. Terima kasih sahabat telah mendengarkan podcast ini, sangat menarik dan banyak banget pertanyaan yang akan saya lontarkan ke depannya. Saya Nira Rahmawati akan kembali lagi dengan tema yang seru dan menarik bersama Bapak Agung WB. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak.